Itu indah. Shalom, saudara-saudariku terkasih dalam Kristus. Sebelumnya perkenalkan saya, nama saya adalah Franz Albert. Saya berasal dari paroki Pantai Nakapuk, Regina Coeli. Saya sendiri tergabung saat ini dalam persekutuan doa Immanuel dan juga merupakan bagian dari pengajar dan pewarta dari BPK KAJ Jakarta. Senang sekali saya bisa bersama-sama dengan teman-teman saudara-saudari semua di Komsel hari ini. Saya diberitahu bahwa hari ini adalah Komsel yang perdana ya, yang diadakan hari ini ya. Sebelumnya saya ingin mengucapkan selamat atas terbentuknya Komsel ini. Hari ini juga adalah hari yang bertepatan dengan tahun liturgi yang baru dan juga dimulainya masa Advent. Jadi sebenarnya mudah kita ingat. Jadi hari ini lahirnya Komsel ini bertepatan dengan masa Advent dan juga liturgi. Kalau saya lihat jumlah dari pesertanya banyak ya. Jadi yang hadir itu 27 orang. Ini sebenarnya Komsel tapi serasa pede nih. Biasa kalau PD di tempat lain juga hadir ya sekitar 20 sampai 40 orang. Oke, malam ini kita akan membahas tema yaitu harapan pasti ada. Tema ini sama dengan tema masa Advent minggu ini, yaitu mengenai harapan. Ya. Sebagai seorang Katolik, kita pasti pernah mendengar mengenai 3 pondasi utama dalam ajaran Kristiani ya, yaitu adalah iman, harapan, dan kasih. Begitu pentingnya suatu harapan, sehingga harapan itu dijadikan suatu pondasi utama dalam hidup Kristiani. Karena hidup tanpa harapan, kita bisa katakan siogyanya adalah mati. Setiap manusia ketika ia dilahirkan, pasti memiliki harapan-harapan. Hanya saja, harapan-harapan ini bisa berubah-berubah. Dia bisa berkembang dan juga bisa berguguran. Sesuai dengan kondisi dan situasi yang kita alami ataupun kita hadapi. Tetapi pada awalnya semua orang pasti memiliki harapan pada saat dia dilahirkan. Nah, harapan ini apa sebenarnya? Jadi harapan ini adalah suatu keinginan akan sesuatu yang baik, keinginan akan sesuatu yang baik yang belum terjadi dan belum kita lihat. Ya, jadi saya ulangi, harapan adalah suatu keinginan akan sesuatu yang baik yang belum terjadi dan belum kita lihat. Saya kasih contoh seperti ini. Dulu waktu kita masih single, di sini banyak orang-orang yang masih single nih, masih muda-muda. Kalau saya udah nggak single lagi. Dulu waktu masih single ya, kita berharap kita bisa mendapatkan pacar yang cantik ataupun pacar yang ganteng. Nah, itu adalah harapan yang baik, harapan daripada kita. Kemudian setelah kita bisa mendapatkan pacar yang cantik dan pacar yang ganteng, harapan kita berkembang. Harapan kita sekarang bukan lagi memiliki pacar yang cantik ataupun ganteng. Sekarang harapan kita berkembang menjadi sekarang saya berharap dapat menikahi pacar saya yang cantik dan ganteng tersebut. Nah, setelah kita berhasil menikahi pacar yang cantik dan ganteng, harapan itu berkembang lagi. Sekarang saya berharap seterusnya, seterusnya, seterusnya. Jadi harapan itu adalah sesuatu yang terus berkembang, ya, dan juga sebenarnya juga bisa berguguran. Nah, sehingga hal penting yang sebenarnya membedakan seorang manusia adalah bukan apakah ia memiliki harapan ataupun tidak. Namun yang tidak kalah penting adalah sebenarnya apakah harapan yang ia miliki adalah harapan yang benar. Dan kepada siapa ia menempatkan harapannya. Pada umumnya, orang lebih sering menempatkan harapannya kepada manusia, kepada dirinya sendiri, kepada orang tua, kepada teman, atasan, dokter, bahkan dukun. Jadi rata-rata orang umum di dunia ini menempatkan harapannya kepada manusia. Dan tujuan daripada harapan itu dia hanya berfokus untuk pemuasan hasrat dirinya sendiri dan berjalan seturut dengan kehendaknya dan rancangannya sendiri. Ini adalah definisi umum tentang harapan yang kita ketahui bersama. Nah, pada kesempatan ini saya ingin mengajak kita untuk melihat dan belajar mengenai harapan yang benar menurut Tuhan. Saya ingin minta bantuan daripada host, Bro Charlie, untuk boleh menampilkan slide.
Bisa Bro Charlie, tolong dibantu. Ya, bisa. Benar. Ya. Tolong dibanting, Bro. Ya, siap. Bentar ya. Loading, bentar. Oke, siap. Oke. Nah, ini. Ya, saya sudah siapkan bacaan ya, sehingga nanti kita akan memudahkan kita untuk bisa membaca firman ini bersama-sama. Oke, terima kasih Bro Charlie. Ya, boleh di slideshow ya Bro. Ya, udah. Ya, oke. Jadi ayat utama yang dikutip adalah Mazmur 31 ayat 24. Dikatakan adalah, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu, hai semua orang yang berharap kepada Tuhan. Ayat ini adalah sebenarnya ayat yang akan membungkus seluruh pewartaan hari ini dari depan sampai belakang. Jadi saya tidak akan mengulang ayat ini, sebenarnya saya akan membacakan ayat yang saya ambil dari Yeremia 17, ayat 5 sampai 8. Boleh diklik, Bro Charlie. Ini adalah sebenarnya perkataan Tuhan mengenai suatu harapan yang disampaikan melalui perantaraan Nabi Yeremia. Ya. Kita baca sama-sama ya. Jadi ini adalah definisi yang Tuhan berikan melalui perantaraan Nabi Yeremia. Dikatakan begini. Beginilah firman Tuhan. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Ia akan seperti semak belukar di padang belantara. Ia tidak akan mengalami datangnya keadaan baik. Ia akan tinggal di tanah angus di padang gurun, di negeri padang asin yang tidak berpenduduk. Kemudian, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya kepada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang mendapatkan akar-akarnya di tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Demikianlah sabda Tuhan. Nah, teman-teman, kalau kita lihat, firman Tuhan ini sungguh luar biasa. Tuhan memberikan janji kepada orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya hanya kepada Tuhan, Tuhan akan memberkati segala aspek kehidupannya. Dikatakan adalah, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan, dan seterusnya. Itu adalah sebenarnya kalau saya sampaikan, firman ini adalah kunci rahasia sukses yang diberikan Tuhan kepada kita. Bagaimana kita seharusnya menempatkan harapan pada sumber kehidupan hanya kepada Tuhan. Karena dialah Tuhan yang maha kuasa, Tuhan yang maha memberi. Dan pada saat kita menaruh harapan, sebelum kita bisa menaruh harapan, kita harus mengandalkan Tuhan dulu. Jadi kita harus percaya dulu kepada Tuhan, kita mengandalkan Tuhan, baru kita bisa menaruh harapan kita kepada Tuhan. Boleh diklik slide berikutnya, Bro Charlie. Ya, sekarang pertanyaannya adalah, bagaimana cara kita mengandalkan dan bertumbuh kepada Tuhan? Ya, jadi sebenarnya ayat tadi ada yang kuning-kuning. Saya kasih nomor 1 sampai 6. Itu adalah sebenarnya cara yang Tuhan berikan kepada kita untuk bisa bagaimana cara kita mengandalkan Tuhan dan bertumbuh kepada Tuhan. Boleh diklik selanjutnya, Bro. Dikatakan begini dalam ayat yang tadi saya garis kuningnya. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air. Artinya apa? Kita akan menjadi pribadi yang selalu dekat dan melekat kepada Tuhan. Sehingga Tuhanlah yang menjadi sumber kehidupan kita. Sebab Yesus adalah air kehidupan itu sendiri. Di dalam Yohanes
ayat 13-14 itu mengutip percakapan Yesus dengan seorang perempuan Samaria yang waktu itu hendak menimba air. Dikatakan Yesus kepada perempuan Samaria ini seperti, barang siapa yang minum air ini, air di sumur ini, ia akan haus lagi. Tetapi barang siapa yang minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya, air yang akan kuberikan, Yesus berikan kepadanya, akan menjadi mata air dalam dirinya, yang terus-menerus memancar sampai kehidupan yang kekal. Jadi kita seperti gambar yang coba saya berikan di sini ya. Kita akan seperti pohon yang tinggalnya itu dekat dengan tepi air. Tapi air adalah sumber kehidupan daripada pohon ini. Ia kalau ada air, ia tidak akan kekurangan. Begitu juga kehidupan kita. Pada saat kita tinggal di dekat tepi air, yaitu Tuhan yang menjadi air kehidupan kita, kita tidak akan kekurangan. Kita akan menjadi pohon yang kokoh, pohon yang kuat. Dan Tuhan akan bekerja di dalam setiap lingkup kita. Orang yang hidupnya melekat kepada Tuhan, itu tidak akan terlepas dari 3 hal sebenarnya. Kalau dia dikatakan seperti pohon yang ditanam di tepi air, dia tidak akan lepas dari 3 hal. Hal pertama adalah doa, hal kedua adalah firman Tuhan, dan yang ketiga adalah pelayanan atau membagikan kasih. Nah, inilah yang dikatakan, ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Yang berikutnya, boleh bro? Bagaimana cara kita mengandalkan dan bertumbuh kepada Tuhan? Selanjutnya dikatakan, ia akan merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air. Artinya kehidupan kita akan berakar sangat kuat, memiliki pondasi dasar yang sangat kuat, yang hanya difokuskan kepada Tuhan, sehingga segala aspek kehidupan kita hanya didasari dan ditopang oleh Tuhan semata. Di dalam 1 Korintus 3 ayat 11 dikatakan, karena tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain daripada dasar yang telah diletakkan, yaitu Yesus Kristus yang telah mati bagi kita, yang menebus kita dari dosa-dosa kita. Ya, jadi pada saat kita bergantung daripada Tuhan, itu seperti akar-akar dari pohon ini, dia akan mengalir ke tepi batang air tersebut, akan mencengkeram sangat kuat, akan tumbuh menjadi sangat dahsyat. Itulah yang akan menjadi fondasi kita untuk menjadi memiliki harapan yang benar yang bertumbuh kepada Tuhan. Selanjutnya, boleh bro, karena ada 6, saya akan coba agak cepat ya. Ia tidak akan mengalami datangnya panas terik. Artinya adalah ketika kita menghadapi kesulitan, tantangan atau masalah kehidupan, kita akan tetap teguh dan tidak mengeluh dan tidak mudah menyerah. Karena selalu mengalami penyertaan dan perlindungan yang berasal daripada Tuhan. Di dalam Yesaya 41 ayat 13 dikatakan, sebab aku ini Tuhan Allah, memegang tangan kananmu dan berkata kepada, janganlah takut, akulah yang menolong engkau. Tuhan menjanjikan bahwa kita tidak akan mengalami panas terik yang membuat kita menjadi layu, membuat kita menjadi berguguran. Walaupun pasti kita ada kesulitan, pasti ada tantangan, pasti ada masalah kehidupan, tetapi kita tidak akan dibiarkan jatuh tergeletak. Karena Tuhanlah yang akan menolong kita. Selanjutnya, boleh dikatakan yang keempat adalah, ia seperti daun yang tetap hijau. Yang artinya adalah kehidupan kita akan mencerminkan hidup yang penuh kesejukan dan keteduhan, yang hanya bisa kita dapatkan melalui cara hidup yang suci dan kudus, sehingga kehidupan kita benar-benar bisa memuliakan Tuhan. Nah, untuk hidup dan suci dan kudus, di dalam 2 Timotius 2 ayat 21 dikatakan, jika seorang menyucikan dirinya dari hal-hal yang jahat, ia akan menjadi perabot rumah untuk maksud yang mulia. Ia akan dikuduskan, ia akan dipandang layak untuk dipakai Tuhan, dan disediakan untuk setiap pekerjaan.
pekerjaan yang mulia. Pada saat hidup kita suci dan hidup kita kudus, maka Tuhan, Dia akan melihat kita layak untuk Dia pakai untuk setiap pekerjaan-pekerjaan yang mulia. Dan pada saat Tuhan berkata bahwa kita bekerja untuk pekerjaannya, maka daun kita akan tetap hijau. Kita tidak akan berkekurangan di dalam hal itu. Selanjutnya, boleh bro, yang kelima. Ia tidak akan khawatir dalam tahun kering. Artinya, kita selalu percaya akan janji Tuhan dan jaminan Tuhan, sehingga kita menjadi pribadi yang senantiasa bersyukur dan bersuka cita. Sebab kita percaya bahwa pengharapan di dalam Tuhan tidak pernah mengecewakan. Dalam 1 Petrus 5 ayat 7 dikatakan, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Pada saat kita percaya kepada Tuhan, kemudian kita serahkan seluruh kekhawatiran kita kepada Tuhan, maka kita tidak akan pernah khawatir akan tahun kering, di mana kita tidak akan mengalami kekurangan, kurang makan, kurang ke segala sesuatu, tetapi Ia selalu memberikan kita, anak-anaknya, sesuatu yang tidak akan pernah mengecewakan kita. Ya, selalu akan memelihara. Dan yang terakhir adalah yang keenam, Ia tidak akan berhenti menghasilkan buah. Ya. Artinya apa? Kehidupan kita itu selalu menghasilkan buah karakter yang benar, yang penuh kasih, yang penuh damai sejahtera, yang selalu bersyukur dan bersuka cita, sehingga kita menjadi pribadi yang menghasilkan buah-buah baik dalam segala aspek kehidupan kita. Dalam Matius 12 ayat 33 dikatakan, jikalau suatu pohon kamu katakan baik, maka baik pula buahnya. Jikalau suatu pohon kamu katakan tidak baik, maka tidak baik pula buah. Sebab dari buahnya pohon itu dikenal. Sehingga orang yang mengandalkan Tuhan pasti akan terlihat dalam buah-buah yang dihasilkan. Bila buah itu adalah baik, maka itu berasal daripada Tuhan. Tapi bila sebaliknya, maka kita harus merefleksikan diri kita, kehidupan kita. Semakin kita mengandalkan Tuhan, menaruh harapan kita hanya kepada Tuhan, dan hati kita tidak menjauh daripada Tuhan, maka akan semakin besar anugerah dan janji-janji Tuhan yang terjadi dalam segala aspek kehidupan kita. Saat ini, next slide boleh bro. Saat ini saya ingin memberikan suatu kesaksian terhadap diri saya sendiri. Jadi dulu selepas saya lulus kuliah, saya memiliki harapan yang besar untuk bisa menjadi orang yang sukses dalam tempo secepat-cepatnya. Harapan besar ini memacu saya untuk selalu bisa melakukan yang terbaik dalam setiap penugasan-penugasan yang diberikan kepada saya. Namun tanpa saya sadari, harapan saya yang besar tersebut, keinginan saya yang besar itu, membuat saya tumbuh menjadi seorang yang sangat egois dan juga sombong. Dan saya menganggap diri saya lah yang menjadi penentu dalam setiap keberhasilan saya. Sama seperti tadi saya katakan di awal. Pada umumnya orang mengandalkan manusia. Dalam hal ini saya mengandalkan diri saya sendiri untuk menjadi penentu setiap keberhasilan saya. Dan sikap saya ini juga terbawa dalam kehidupan keluarga. Di mana pada tahun-tahun awal pernikahan kami, saya menciptakan neraka kecil bagi istri saya. Karena isinya adalah hanyalah tuntutan-tuntutan agar istri saya menjadi sempurna seperti yang saya inginkan. Dan bila tidak bisa memenuhi itu, maka saya berkali-kali mengancam bahwa saya akan meninggalkan. Saya tumbuh menjadi sosok yang begitu egois. Saya begitu sombongnya saya. Sampai suatu hari, Tuhan mengajarkan saya mengenai harapan yang benar. Harapan yang sejati. Pada suatu pagi, seperti biasa saya bersiap-siap untuk berangkat bekerja.
Semuanya itu berjalan seperti biasa. Saya pakai baju kerja, saya mandi, segala macam. Kemudian pada saat saya sisiran, saya melihat, loh, kok ada titik-titik merah di sebelah pipi saya, di bagian wajah saya. Seperti suatu jerawat yang tumbuh, tetapi ada beberapa. Gitu. Tapi sebagai cowok, saya nggak terlalu ambil pusing. Saya katakan, ya udah, jerawat biasalah. Seminggu berlalu, ternyata titik-titik merah tersebut itu tidak pernah pecah. Seperti halnya jerawat, dia tidak ada mata. Namun semakin melebar. Ya. Merah yaitu melebar sampai memenuhi sepertiga dari muka saya yang sebelah kiri. Dan ada timbul, pada saat saya melihat, kok nggak biasa ya, kok ini aneh. Biasa kalau jerawat pecah kan selesai. Ini kok pada saat saya itu malah jerawatnya dia nggak pecah, tetapi dia melebar sampai merah-merah di sepertiga wajah saya. Melihat hal ini, saya agak kaget dan kemudian saya putuskan untuk mengkonsultasikan kepada dokter kulit. Ketika dokter itu memeriksa saya, dokter kulit tersebut terus mengulang beberapa tes sensitivity pada kulit saya. Dikatakan waktu sama dokter, dia coba ambil kapas, dia coba elus-elus kapas itu di muka saya. Terus dokter itu menanyakan, kamu rasa apa? Nggak rasa apa-apa, dok. Baal muka saya ya merah itu. Saya bilang, pakai kapas mana kita berasa ya? Baal. Dan kemudian pada saat itu, pada saat saya diketuk leher saya di sebelah kiri sama dokter itu, tak, tak, tak. Kemudian ternyata saya seperti ada aliran listrik mengalir ke kepala saya. Dokter ini melihat kondisi saya, kemudian dokter ini agak ragu, dia panggil dokter yang dokter lain yang juga kerabat dari dokter itu, coba kamu tes. Dia bilang. Dokter tersebut melakukan hal yang sama, dan pada akhirnya kedua dokter itu menyatakan bahwa saya didiagnosa menderita penyakit kusta. Saya pada saat saya mendengar, apa dok? Dia bilang, Bapak menderita penyakit kusta. Dia bilang. Saya bilang, bagaimana mungkin saya yang kondisi orang sehat seperti ini, karena merah-merah di muka kiri saya, dokter katakan saya sakit kusta. Saya pada saat itu saya marah kepada dokter tersebut, saya bilang, ini dokter sembarangan. Saya nggak percaya. Kemudian yang saya lakukan adalah saya mencari second opinion kepada dokter lain, spesialis kulit yang ternama, yang berlokasi di Jembatan 5 waktu itu. Dan ternyata pada saat dokter itu memeriksa saya, dokter itu juga mengatakan bahwa saya positif penyakit kusta. Pada saat saya mendengar seperti itu seperti disambar petir di siang bolong. Saya yang tadinya baik-baik saja, tiba-tiba saya harus dihadapkan pada penyakit kusta. Dokter tersebut mengatakan, Bapak harus minum obat yang saya berikan ini. Karena kalau Bapak tidak minum, maka Bapak bisa menulari orang-orang di sekitar Bapak. Zaman dulu orang kusta itu dikucilkan, dijauhkan daripada masyarakat. Dan ini saya, sekarang yang menderita kusta. Dokter tersebut juga mengatakan, usahakan memisahkan barang-barang Bapak yang Bapak gunakan. Gelas, piring, sendok, sebagainya. Tolong jangan disatukan, karena Bapak membawa penyakit menular bagi orang-orang di sekitar. Saya begitu sedih pada saat saya mendengar seperti itu. Namun saya percaya kepada dokter. Pada saat dia berikan obat kepada saya minum obat itu, walaupun obat itu obat keras. Saya minum dengan harapan saya bisa sembuh dari penyakit kusta. Saya tidak menulari orang. Saya menjaga jarak dengan keluarga saya. Saya terus minum obat tersebut sampai 1 minggu. Namun setelah 1 minggu saya minum, bukanlah kondisi saya makin baik, tetapi kondisi saya makin merahnya makin lebar, dan kemudian perlahan tapi pasti di area kemerahan itu
daging saya mulai timbul sampai 1 senti, kurang lebih. Menjadi menebal daging itu. Dan itu saya baal. Bro cari boleh klik, boleh sekali. Jadi kira-kira akan seperti foto ilustrasi ini. Saya menjadi seorang pria yang sepertiga muka saya, di pipi kiri saya, memiliki daging tumbuh berwarna merah. Itu mengelilingi pipi saya, dan lebih parah daripada ilustrasi ini. Karena mata saya sebelah kiri, itu sudah terkena daging itu sehingga saya melihat hanya dengan setengah. Hidung saya sebelah kiri mengalami daging tumbuh dari dalam, dan saya bernapas hanya sebelah lubang kanan. Mulut saya di sebelah kiri. Ada daging tumbuh di bawahnya sehingga mulut saya menjulur ke bawah. Saya dari seorang yang tadinya memiliki harapan yang tinggi, tiba-tiba saja saya di hadapan suatu pada kenyataan di mana saya menjadi orang yang menderita sakit kusta ini. Dan saya, pada saat saya mengalami itu, saya tidak berani memberitahukan ini kepada siapapun, termasuk kepada orang tua saya waktu itu, saudara-saudara saya, teman-teman saya, yang tahu hanya istri saya seorang. Karena pada saat saya kasih tahu itu, mereka pasti akan sedih dan mereka akan mengucilkan saya. Saya sudah, saya untuk menghadapi penyakit ini udah susah. Dikucilkan itu lebih sedih lagi rasanya. Jadi pada saat kondisi seperti itu saya bilang, saya nggak tahu harus seperti apa. Akhirnya saya dibilang, sudahlah kamu cari dokter lain, kamu konsultasi. Akhirnya setiap 2 hari, 3 hari sekali kami berkonsultasi kepada dokter-dokter spesialis. Dan pada saat kita berkonsultasi dokter, mulai dari dokter saraf, mulai dari dokter kulit, dokter, segala spesialis kami datangi. Dan setiap spesialis itu mengatakan kami sakit yang berbeda-beda. Ada yang bilang saya sakit lupus, ada yang bilang saya sakit Stephen Johnson karena overdosis obat-obat antibiotik keras. Semuanya itu terjadi dalam waktu hanya 2-3 minggu saja. Dari saya yang tadinya normal seperti saudari-saudari sekarang lihat, dalam 2-3 minggu saya menjadi seorang alien. Pada saat memasuki minggu ketiga, saya mulai mengalami kesulitan untuk menelan makanan. Dan tidak lama setelah ini saya menyadari leher saya mulai membengkak. Dan hanya dalam 2 hari menjadi kesulitan untuk menelan makanan. Dan leher saya memiliki gondok gede langsung. Saya bilang, muka udah rusak. Sekarang leher pun udah jadi orang gondok. Dan tidak berselang lama kaki saya, pergerakan kaki saya juga mengalami pembengkakan. Saya kesulitan berjalan. Jalan saya menjadi terhuyung-huyung. Kondisi ini Suara Kofas putus-putus. membuat saya sangat nggak tahu apa yang harus saya lakukan. Suara Kofas putus-putus kok. Saya cuma tahu ke dokter, saya cari dokter, kemudian dokter kedua mengatakan saya minum obat, bukan. Sampai ke dokter pada saat itu. Kayaknya Kofas keputus ya.
Oh. Ya, sorry bro. Ya, ya. Sorry bro. Ya, Baru lanjut, Pak. nyambung lagi. Iya. Siap, ketemu. Kok boleh diulang sedikit 30 detik yang lalu karena suaranya putus 30 detik Oke, yang lalu oke. ketika leher kok mulai gondok. Kesulitan ya. Jadi Ya, ya. pada saat saya mulai mengalami kesulitan untuk menelan makanan. Tidak berselang lama tiba-tiba muncul gondok di leher saya. Jadi saya muka udah babak belur, sekarang leher saya gondokan lagi. Dan nggak berselang lama kaki saya juga mengalami pembengkakan di sendinya. Sehingga jalan saya harus tertatih-tatih untuk jalan. Melihat hal itu saya hanya bisa mengatakan, saya hanya bisa cari dokter. Saya hanya cari dokter 1, 2, 3. Dan pada saat kami pergi ke dokter ke-9, dalam waktu hanya tempo 3-4 minggu, 9 dokter spesialis. Dokter terakhir yang kami pergi adalah dokter kanker. Dia mendiagnosa saya menderita kanker kulit ganas. Waktu itu saya pergi sendiri ke dokter itu. Kemudian saya pulang ke rumah, saya jalannya sudah lunglai. Saya udah bingung, saya udah nggak tahu apa yang harus saya ngomong kepada istri saya yang waktu itu mengandung anak kedua saya. Saya bilang, apa yang harus saya sampaikan kepada istri dan juga orang tua saya. Kemudian saya sampai di rumah, saya langsung disambut dengan wajah yang cemas. Namun, saya bilang, walaupun saya sedih, tapi saya harus sampaikan kepada mereka apa yang harus mereka ketahui, yaitu keadaan sebenarnya, yaitu saya menderita sakit kanker kulit ganas. Pada saat saya didiagnosa kanker kulit ganas, saya di pikiran saya, waktu saya tinggal berapa lama lagi kah? Berapa bulan lagi kah saya bisa hidup di dunia? Dan itu terus berputar di kepala saya dan juga di kepala istri saya dan juga orang tua saya. Malam itu, walaupun hari telah larut malam, namun tidak ada dari kami yang bisa menutup mata kami. Yang hanya bisa tidur pada malam itu adalah hanya putri kami yang waktu itu masih berumur 2 tahun. Yang belum terlalu mengerti kondisi yang terjadi terhadap papanya. Dan pada saat saya melihat anak saya tidur, saya membelai-belai anak saya. Saya katakan ini sebagai doa saya kepada Tuhan. Saya bilang, Tuhan, kiranya Tuhan, Engkau berkenan memberikan kesembuhan kepada saya, sehingga saya dapat menjaga putri saya ini, dan juga anak di dalam kandungan istri saya, dengan tangan saya sendiri. Namun, bila Tuhan berkehendak lain, kiranya Tuhan menjaga putri kami, agar ia dapat tumbuh menjadi wanita yang berhati mulia seperti nama yang kami berikan kepada. Malam itu, belayan halus saya berubah menjadi rasa sesak di dada saya. Tuhan, ku serahkan hidupku kepadamu. Terjadilah seturut kehendak. Ada satu kalimat di Ayub 2 ayat 10 dikatakan, yang menemani saya. Dikatakan, apakah kita mau menerima yang baik dari Allah, tetapi tidak mau menerima yang buruk? Saya bilang, Tuhan, Engkau yang menciptakan saya, terjadilah seturut dengan kehendak. Malam itu, kami berseru-seru kepada Tuhan sepanjang malam. Kami katakan, Yesus anak Daud, kasihanilah kami. Yesus anak Daud, kasihanilah kami. Sampai kami kelelahan akhirat itu. Namun ternyata Tuhan tidak tinggal diam. Ia mendengar setiap seruan doa kita. Ia membimbing kami untuk menerima rahmat kemurahan-Nya. Dengan caranya sendiri, ia mempertemukan saya yang waktu itu beragama Kristen dengan pelayan-pelayan yang dalam hari ini adalah Bu Edith dan tim doa syafaat Immanuel. Dan melalui perantaran doa dari hamba-hambanya ini, Tuhan
berkenan memberikan saya waktu lebih, bekerja dalam diri saya, menyatakan kemuliaannya dalam diri saya. Sehingga pada saat pendoaan selesai, saya mulai melihat perubahan-perubahan dalam diri saya. Tadinya bengkak di mana-mana, mulai pelan-pelan, bukan langsung otomatis hilang, tapi pelan-pelan. Itu terjadi perubahan dalam diri saya yang membahagiakan, yang memberikan kami keringanan untuk menjalani semuanya. Tadinya tiap hari saya harus lihat di kaca, apalagi yang akan bengkak di dalam diri saya. Tapi Tuhan surutkan itu perlahan-lahan. Dan Anda tahu, siapa sosok yang menemani saya? Orang yang sakit kusta ini. Sehingga saya kuat untuk menjalani proses yang sulit itu. Ia bukan adalah istri saya. Yang sebelumnya selalu saya cibir akan kekurangan-kekurangan. Dia tidak pernah, walaupun saya orang kusta, dia tidak pernah menunjukkan rasa jijiknya kepada saya. Itulah proses yang Tuhan ajarkan kepada saya. Dari sejak itu, saya mengerti mengenai arti dari harapan yang sejati. Mulai saat itu, dari titik itu, saya serahkan seluruh diri saya sepenuhnya untuk berjalan seturut dengan kehendak dan menaruh harapan saya sepenuhnya kepada Tuhan. Dan saat ini, saya juga ingin mengajak saudara-saudari semua untuk bisa menghindari jalan salah yang seperti yang saya lakukan. Jangan tempatkan harapan kepada manusia. Tempatkanlah kepada Tuhan. Karena Tuhanlah yang empunya rancangan. Dan rancangannya pasti ada selalu terbaik bagi kita yang percaya kepada. Tadi saya mulai dari Yeremia. Dan saya akan tutup kutip dari Yeremia 29 ayat 11. Dikatakan seperti ini. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan. Yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Saya berdoa, semoga firman kesaksian ini dapat memberkati saudara-saudari sekalian. Tuhan memberkati. Amin. Amin.